Lonceng bunyi tanda masuk kelas, guru masuk mulai pelajaran. Bekerjalah dengan hati yang ikhlas, wujudkan apa yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan metikin buah ya teman-teman. Ini tuh adalah terong ini ya, terong asam teman-teman. Dia itu kayak terong gitu ya, tapi dia itu memang rasanya asam dan itu enak banget kalau misalnya dia itu digulai gitu ya, sama ikan teman-teman. Jadi ini tuh pengganti asamnya gitu. Nah, di sini kita pilih yang masak dan yang tua gitu ya, teman-teman. Sebenarnya kalau buat masak itu nggak perlu banyak-banyak sih, tapi jujur aku tuh suka banget teman-teman makan ini tuh gitu ya. Jadi di sini tuh aku ambil sebanyak yang ada gitu ya. Kalau misalnya adanya banyak ya udah aku ambil aja semuanya ya. Nah, di sini pokoknya dipilih-pilihin aja mana yang udah mulai-mulai menguning, mana yang tua gitu ya. Itu bisa diambil. By the way, dia itu tuh agak berbulu-bulu gitu ya teman-teman, dan bulunya itu bisa gatel gitu. Jadi sebisa mungkin anak-anak nggak boleh megangin ini ya, takutnya gatel-gatel. Terus juga batang itu banyak durinya teman-teman. Aku tuh ya teman-teman pas pertama kali makan ini tuh kayak ngerasa aneh gitu ya, buah ini tuh aku nggak pernah lihat gitu ya, sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah tahu gitu teman-teman. Tapi ternyata gitu ya, setelah di sini tuh aku tahu kalau ini tuh bisa dimasak gitu, dan ternyata pas aku cobain rasanya itu enak dong, kayak seger-seger gimana gitu kalau dimakan, enak banget deh. Oke deh teman-teman, aku udah selesai metikinnya. Ini tuh terdapat 6 biji gitu ya teman-teman. Itu ada yang udah mateng, ada juga yang tua gitu ya, masih yang mengkal-mengkal gitu. Aku ambil aja dan ini aku mau kupasin dulu teman-teman. Ini enaknya tuh dikupasnya di air mengalir ya, karena seperti yang aku bilang dia itu ada bulu-bulunya gitu teman-teman. Jadi itu kayak lengket-lengket gitu loh. Makanya ini kalau misalnya ada air kayak sekalian ngebilasin gitu. Kalau di daerah kalian itu namanya apa teman-teman? Mungkin kalian tuh udah pernah juga masak ini ya, terong asam ini, atau mungkin kalian tuh malah doyan banget gitu ya. Boleh ya teman-teman kalian tulis di kolom komen. Kalian pada masak apa teman-teman hari ini? Aku hari ini tuh mau masak ikan asap ya teman-teman, atau di sini tuh bilangnya ikan salai dicampur sama terong asam ini. Jadi kayak digulai gitu loh teman-teman. Rasanya itu mantep loh teman-teman. Tadi juga ya teman-teman, perjuangan mencari ikan asapnya itu lumayan banget ya, karena memang ternyata di tempat-tempat yang sering jualan ikan asap itu tadi lagi nggak ada gitu ya. Hasil aku keliling-keliling dan alhamdulillah akhirnya nemu gitu ya. Jadi tadi aku beli dengan harga 20.000, yaitu 2 ons ya teman-teman, karena memang 1 onsnya itu 10.000 gitu ya. Dan aku belinya itu 2 ons gitu ya, cukup lah teman-teman ya buat kami. Sebenarnya kalau yang ikan asap kayak gitu tuh yang paling doyan ikannya itu aku teman-teman. Pak suami itu paling makannya tuh dikit doang, karena kan Pak suami itu nggak doyan ikan gitu ya. Tapi dia tuh suka sama sama terong asam ini gitu, dicampur atau digulai sama ikan asap gitu. Jadi palingan dimakan ikannya tuh sedikit gitu ya sama Pak suami. Oke deh teman-teman, ini udah selesai buat aku kupas. Terus lanjut aja di sini aku belah-belahin kayak gini nih teman-teman isinya. Persis kayak terong gitu sih teman-teman, cuman dia tuh lebih berdaging gitu loh di bagian dalamnya. Rasanya itu memang asam ya teman-teman, kali ini doang dimakan, tapi kalau dicampur sama gulai ikan gitu beneran deh rasanya tuh juara banget teman-teman. Mantep deh pokoknya. Terong asam aku tuh ya teman-teman yang di halaman tuh ya, baru sekarang ini deh aku metikin ini. Karena tuh 2 kali deng sama ini ya. Sekali dulu ada itu yang dipetikin sama Pak suami, dan yang metik sendiri itu baru aku sekarang ya teman-teman. Sebelumnya itu Pak suami yang metik. Sebelum-sebelumnya teman-teman, kalau misalnya terong asamku itu ada buahnya gitu ya, itu keseringan yang ngambil itu ya para tetanggaku gitu teman-teman. Pokoknya siapa aja sih yang mau gitu ya.
Tapi ini tuh tumben gitu beberapa hari ini tuh tetanggaku nggak ada yang datang gitu ngambil gitu ya, dan aku lihat buahnya udah lumayan banyak yang masak, jadi ya udah aku putusin aku mau masak aja lah gitu ya, kayaknya enak gitu. Dan tadi aku juga beli santan instan aja bukan santan instan, santan yang udah jadi aja di warung. Alhamdulillah warung dekat rumah itu ada yang jual santan. Cuman terkadang itu kalau pas lagi nggak beruntung kadang santannya itu udah habis gitu, tapi alhamdulillah tadi tuh masih ada. Nah, ini bumbunya juga udah aku blender aja ya teman-teman tadinya. Pokoknya aku nih masaknya di sini lebih kelihatan simple gitu ya teman-teman. Karena memang aku nggak ada ngevideoin pas nyiapin bumbu dan segala macem gitu ya, biar nggak lama aja gitu. Dan ini kan asapnya juga udah aku cuciin. Dan berhubung di sini tuh aku masak gulai, jadi itu masih bisa lah teman-teman disambi-sambi gitu ya. Jadi di sini aku nyami-nyami juga buat nyicil-nyicil, nyuci-nyuci piring ini sedikit. Untung aja cuci piringnya tuh nggak banyak, tapi memang harus lebih fokus ke masakan ya teman-teman. Karena seperti yang udah sering aku bilang, kalau misalnya kita masak gulai gitu ya, itu tuh untuk si gulai itu nggak boleh ditinggal-tinggal gitu teman-teman, harus sering-sering diaduk. Karena kalau enggak itu bisa pecah santan dan rasanya tuh pasti jadi kurang enak gitu kalau misalnya udah pecah santan gitu. Yeah, it's been way too long. If I could let Masak menu kayak gini tuh beneran deh teman-teman bikin lapar terus ya. Asalkan kayaknya muat di perut tuh bisa deh kayaknya makan banyak-banyak. Hanya saja kan perut kita itu nggak bisa selalu diisi ya. Jadi di sini tuh beneran teman-teman enak banget, Pak suami aja tuh sampai bolak-balik makan. Ini kan aku masaknya di sore hari ya teman-teman. Nah, Pak suami tuh makan di sore hari terus malamnya makan lagi. Kalau aku sih nggak makannya di sore hari aja teman-teman. Karena sekarang itu aku tuh udah lumayan lama sih ngurang-ngurangin buat makan di malam hari gitu. Palingan kayak sesekali aja sih kalau emang keburu makannya di sore hari, aku makannya di sore hari aja. Ya biar nggak terlalu melar ini badan ya teman-teman, karena kalian bisa lihat sekarang itu aku tuh udah tambah gemoy gitu ya, Masya Allah. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Nah ini tuh si kuahnya itu atau santannya udah mendidih teman-teman, aromanya juga udah harum banget. Jadi langsung aja aku masukin deh ikannya dan juga terong asamnya. Berhubung ikan itu kan ikan asap ya, atau ikan yang udah disalai gitu kan, udah kering gitu ya, diasapin. Jadi kan ikan itu udah mateng. Makanya di sini langsung aja aku masukin terong asamnya. Ini juga masaknya nggak terlalu lama ya temen-temen. Cuman aku tuh memang biarin aja agak sedikit lama gitu ya, pas kuahnya itu udah mendidih aku biarin dulu pakai api yang agak kecil gitu teman-teman, biar kayak lebih keluar gitu untuk minyak santannya. Dan juga biar kayak lebih sempurna juga meresapnya si bumbu-bumbunya itu ke ikan dan juga ke terong asamnya. remember you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, Berhubung hari ini tuh aku masak menu kayak gini teman-teman, anak-anak nanti aku masakin menu yang biasa aja ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh punya stok ayam ungkep gitu ya, terus juga punya stok sosis dan juga telur. Tapi biasanya kalau buat anak-anak pas mereka tuh mau makan aja baru aku gorengin, karena kan masakan buat mereka tuh juga nggak ribet-ribet ya teman-teman. Tinggal digoreng-goreng gitu ya. Kadang tuh bikin nasi goreng campur sosis gitu kan tuh juga mudah banget ya bikinnya. Tinggal iris-iris bawang, aduk-aduk udah deh jadi gitu ya. Nah, di sini tuh aku tadi refill juga sekalian ini ya teman-teman, penyedap rasa itu aku pakai Masako dan ini aku kasih garam. Pokoknya disesuaikan aja ya sama selera masing-masing kalau untuk ini penyedap-penyedapnya gitu. Dan ini aromanya tuh Masya Allah bener-bener menggugah selera banget teman-teman. Karena aromanya tuh nyampur gitu loh teman-teman, ada pedesnya gitu ya, aroma pedes, aroma asem gitu, aroma ikannya juga, pokoknya mantep banget. Buat kalian yang belum pernah nyoba teman-teman, tapi di daerah kalian ada terong asam, itu wajib banget kalian cobain dimasak teman-teman. Terong asam itu enak kok teman-teman dimasak sama sama ikan hidup gitu ya. Oke, ikan yang seger gitu tuh juga enak teman-teman. Cuman di sini aku emang lagi pengen aja masaknya pakai ikan asap. Jadi ya udah deh. Ini tuh pokoknya enak banget, aromanya juga menggugah selera banget ya teman-teman. Pokoknya yang lagi diet gitu ya, kalau makan ini tuh bisa gagal diet. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, penampilannya aja tuh udah kelihatan enak gitu ya, apalagi rasanya beneran enak banget.
Alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai sudahlah masak-memasak ya. Masakan aku udah selesai dan menu hari itu bener-bener menu yang menggugah selera banget. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, ini dia menu masakan kami ya teman-teman. Rasanya lega banget nih, udah selesai buat masak-masak. Dapur juga udah bersih, udah rapi, masakan udah selesai, rasanya juga lebih plong ya teman-teman. Dan ini tuh juga udah lumayan sore banget. Jadi aku mengangkatin jemuran pakaian aku dulu nih. Walaupun ini aku jemurnya itu di teras teman-teman, tapi ini tuh garing semua ya, pakaian aku udah kering semuanya, alhamdulillah. Karena cuaca itu hari ini tuh lumayan teman-teman, panas gitu ya, walaupun tadi sempat hujan di tengah hari, tapi lumayan terik juga sih cuacanya tadi ya. Jadi ini tuh pakaian-pakaianku pada kering semua. Bahkan itu aku juga nyuci selimut teman-teman, alhamdulillah juga kering. Tadi pagi juga aku nyuci selimut anak-anak teman-teman, dan setengah hari selimut anak-anak tuh juga udah pada kering gitu ya, alhamdulillah banget lah. Walaupun sekarang itu hujan tuh sering turun, tapi cuaca tuh masih enak lah teman-teman buat dipakai jemur-jemur pakaian gitu ya. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang menyakiti hati kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.